melakukan restoratif justice ini berjalan terus, tapi sampai saat kasus pencemaran nama baik dan berita bohong, laporan polisi yang kita terima pada tanggal 7 September itu LPB nomor 199 dengan pelapor dari saudara Syed Muhammad Mulyadi. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, sampai saat ini kita sudah memeriksa 7 orang saksi, kemudian 3 ahli. Ya, ahli itu terdiri dari ahli bahasa, kemudian ahli ITE, dan ahli pidana. Dari pemeriksaan itu kita dapatkan alat bukti yang cukup, sehingga kita awalnya kita lakukan pemanggilan kepada tersangka, ya, saudara Abu Laut ini 2 kali. Sudah 2 kali kita panggil, tetapi yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan yang jelas. Kemudian setelah 2 kali kita panggil, maka kita menerbitkan surat panggilan dengan perintah membawa. Nah, setelah itu kita melakukan profiling, kemudian kita dapatkan bahwa saudara Abu Laut ini berada di Cianjur. Kemudian tim melakukan teknis, surveillance dan sebagainya, akhirnya bisa kita tangkap pada tanggal 6 Oktober 2023, yang kemudian kita terbangkan ke Banda Aceh. Nah, pada tanggal 7-nya kita lakukan pemeriksaan secara maraton kepada tersangka, kemudian kita lakukan gelar perkara, kita periksa dulu dia sebagai saksi, kita lakukan gelar perkara dan meningkatkan statusnya menjadi tersangka, dan selanjutnya kita lakukan penahanan kepada yang bersangkutan. Jadi pasal yang kita kenakan adalah pasal 27 ayat 3 dan junto pasal 45 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Kita juntukan juga dengan KUHP yaitu pasal 310 dan 311. Termasuk juga pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Kemudian barang bukti yang sudah kita amankan adalah 1 buah handphone merek iPhone 13 Pro Max warna hijau, kemudian 2 buah SIM card yaitu SIM card provider 3 dan XL, dan 1 akun TikTok atas nama Abu Payapasi.